Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, saya sering membuat video tentang siapa itu Katolik, apa hubungan Katolik dengan Protestan, apa sejarah yang terjadi dulu. Bukan untuk menciptakan keretakan-keretakan, tetapi saya pikir dengan menyadari perbedaan, semakin banyak alasan kita untuk saling menghormati. Dengan semakin belajar sejarah, kita akan semakin tahu mengapa saya menghormati yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, baik kalau kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa itu artinya yang sebenarnya. Kita berusaha mencari kebenaran itu dari berbagai point of view, sudut pandang. Jangan kita hanya memandang dari sudut pandang bagaimana Protestan melihat Katolik, tetapi baik juga bagaimana Katolik melihat Protestan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga, para sahabat, memang benar terlalu sering fokus kita adalah bahwa ada Protestan yang begitu anti melihat kekatolikan, melihat patungnya, melihat dua-duanya, melihat tradisinya, melihat peran para pastor atau uskup bahkan paus di dalam gereja secara negatif. Tapi harus disadari banyak juga sahabat-sahabat Protestan yang menaruh hormat terhadap Katolik. Ada juga saudara-saudara Protestan yang memakai rosario, yang memajang salib dengan korpus lengkap dengan patung Yesusnya tergantung di salib itu. Bahkan ada beberapa juga yang memiliki pernak-pernik berkaitan dengan Maria. Dan saya yakin bukan berarti dia menolak ajaran yang ada dalam gereja Protestan. Sekali lagi kita pakai istilah Protestan untuk membuat satu pernyataan general, karena Lutheran sendiri tetap memberikan devosi yang istimewa kepada Maria. Sekali lagi boleh juga dikatakan Lutheran yang mana? Yang pure Lutheran. Sebagaimana Martin Luther sendiri juga masih devosional kepada Bunda Maria. Nah, ternyata banyak sahabat Protestan yang menaruh hormat kepada Katolik. Menaruh hormat dalam arti apa? Menaruh hormat dalam arti tidak memberi protes berlebihan terhadap penggunaan patung-patung, tidak terhadap gereja Katolik. Ada juga Protestan yang mengakui bahwa Katolik memakai patung atau pernak-pernik fisikal lainnya sebagai satu media, sebagai alat bantu untuk umat beriman menginternalisasi ajaran imannya yang seringkali abstrak. Ketika berbicara tentang Maria yang mengandung sang putra, ketika kita berbicara tentang sabda menjadi daging, kita sedang bermain dengan fantasi, imajinasi kita. Nah, ketika kita memakai benda-benda, kita terbantu, tertolong untuk membuat ilustrasi tentang itu. Dan membimbing kita untuk merasa lebih mengenal iman kita dengan indera-indera kita. Nah, kemarin ada juga gambar tentang gereja Protestan yang memakai salib San Damiano. Salib San Damiano itu ditemukan menjadi istimewa sejak Santo Fransiskus memakai itu di satu gereja San Damiano yang sudah tinggal puing-puing, dan di sana dia menemukan salib itu. Dan sekarang salib itu banyak direplika, ya diduplikat, dibuat replikanya, lalu kemudian dipakai sebagai benda-benda devosional. Dan gereja Protestan juga memakai. Nah, selain itu ada juga yang membakar kemenyan, memakai pedupaan. Sebagaimana sering saya katakan di video-video sebelumnya, sebenarnya harus baik, bukan harus ya, tapi baik kita sadari bahwa perpecahan, pembedaan gereja-gereja denominatif ini tidak melulu urusan teologi. Tidak melulu karena perbedaan ajaran iman, apakah oneness atau Tritunggal, maka dia membuat satu gereja yang baru. Ada banyak alasan-alasan yang tersembunyi di balik apa yang dilihat. Sehingga muncul gereja yang satu dari gereja yang lain. Saya juga pernah katakan, terpisahnya para pengikut Martin Luther dari gereja Katolik tidak melulu karena alasan teologis. Yang sekarang ini sering diungkap soal penggunaan patung atau
bukan pertama-tama di sana, sekalipun barangkali itu termuat dalam tesis dari Martin Luther. Moralitas gereja yang terutama dikritik oleh Martin Luther. Bagaimana gereja hidup dalam menggunakan uang atau mengumpulkan uang atau memperlakukan jabatan imamat gerejawinya. Bagaimana ia berperan sebagai pemimpin umat dan bagaimana umat memperlakukan para pemimpinnya. Bagaimana moralitas para pemangku jabatan di dalam gereja. Sebenarnya troublemaker-nya ada di wilayah-wilayah itu. Kemudian ketika berbicara tentang sola scriptura atau sola gratia, sola fide, itu merupakan pendasaran-pendasaran teologis untuk pembedaan-pembedaan ini. Selalu ada kepentingan, atau sekurang-kurangnya seringkali ada kepentingan di balik pendirian satu kelompok baru di dalam gereja. Seringkali ada kepentingan, maka termasuk ketika pada awal-awal bertumbuhnya kekristenan, gejolak yang terjadi secara politis di dunia pemerintahan kerajaan Roma juga memberi efek terhadap hidup menggereja orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena sedemikian melekat hubungan antara pemerintahan dengan gereja. Bagaimana pemerintah, dalam hal ini raja-raja, kaisar, memiliki otoritas juga di dalam gereja. Maka sekali waktu politik mengambil ruang begitu besar, terlalu banyak, porsinya terlalu banyak di dalam gereja, ketika itu gereja akan kehilangan power untuk menentukan dirinya sendiri, untuk merawat iman umat. Karena kepentingan politis, alasan-alasan politis ikut mengintervensi keputusan-keputusan yang ada di dalam gereja. Politis dalam hal ini tidak melulu soal pemerintahan, tapi politis dalam arti filosofis. Ada orang tertentu dengan keinginan tertentu menampilkan cara tertentu di dalam gereja. Oke, ada sekelompok orang memiliki kepentingan, dan untuk mencapai kepentingan ini ia menunggangi ajaran-ajaran di dalam gereja. Dan ini seringkali terjadi, bahkan dikatakan history repeats itself. Sebagaimana sering dikatakan juga sejarah mengulang dirinya. Dan hal serupa terjadi juga pada masa sekarang ketika ada kepentingan-kepentingan yang menunggangi gereja. Nah, mau apa dengan pemberitaan ini? Para sahabat kita yang mengikuti hidup menggereja ini sebagai umat beriman biasa, kiranya bisa melihat ini sehingga kita tidak melulu sebagai pengekor apa yang dikatakan pimpinan. Bahkan ketika yang dikatakan pimpinan itu benar, kita membuat reasoning, alasan mengapa saya menerima ini sebagai benar. Atau ketika ternyata pimpinan membuat keputusan yang politis, pimpinan gereja setempat atau gereja partikular atau gereja kecil kita membuat keputusan, hey, mengapa keputusan ini diambil? Kepentingan apa yang sedang dikejar? Bahwa ternyata tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politis, tetapi yang mana yang dominan? Kiranya kehidupan menggereja tetap menomorsatukan urusan spiritualitas kita. Bahwa ada sekali lagi kepentingan-kepentingan personal, boleh saja itu ikut serta tetapi tidak menjadi yang terutama. Saya harap ini bukan video yang cukup bertele-tele, tetapi untuk menyatakan kiranya orang dengan kepentingan-kepentingannya kiranya tidak diberi ruang lebih besar untuk memengaruhi konsep berpikir kita tentang iman, tentang gereja, sehingga ada kemungkinan kita bisa bersatu sekurang-kurangnya dalam ruang batin kita. Sekalipun itu secara tata administratif tidak gampang, tetapi dalam ruang batin kita sama-sama menyadari pada dasarnya kami pencari Kristus. Pada dasarnya kami ingin lebih mengenal Kristus. Tetapi ini kadang dipersulit oleh adanya kepentingan-kepentingan politis personal. Tidak selalu, tetapi kita mengawaskan itu dengan membawa pemikiran kritis kita.
terhadap gereja dan di dalam gereja. Mana tahu video yang agak abstrak ini berguna. Semoga dan pace bene.